So passingnya salah, akhirnya sampai ke lawan itu bener-bener bahaya banget. Dan kalau memang lawan yang bagus mungkin aja bisa prospek, tapi yang pokoknya karena lawan China kemarin jadi oke. Pertahanan sebenarnya susah sekali buat diubah diganti, karena dengan sekali berubah susah dapat lagi chemistry. Beckham ini memang banyak pengalaman di ajang internasional, tapi bukan yang senior. Nah itu yang sudah dikhawatirkan, dan casingnya pun masih kecil. Jadi nggak tahu melawan Jepang apakah dia bisa atau apakah dia sanggup. Itu yang mungkin menjadi POV juga. Okay. MVP kemarin yang paling baik lawan Cina kemarin itu ya Egy. Hai semuanya, balik lagi bersama JJ di program bernama Sepak Up. Bola kok diomongin. Nah, kemarin timnas Indonesia menang dengan skor 1-0 melawan China leg 2 di GBK pada tanggal 5 Juni, dan saya nonton langsung pertandingannya. Jadi hari ini saya mau coba analisa apa kelebihan dan kekurangan dari pertandingan kemarin, agar kita bisa mempersiapkan pertandingan melawan Jepang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kita langsung aja masuk analisa dari saya seperti apa. Oke, jadi sesuai prediksi saya kemarin, Indonesia menggunakan formasi 3-4-3, dan memang di sini agak sedikit berbeda itu Ricky Kambuaya jadi winger kiri yang harusnya jadi gelandang. Nah ini memang salah satu yang sedikit kaget juga dari posisi Ricky Kambuaya kemarin. Dan lanjut langsung China, ya sama juga sesuai prediksi, China menggunakan formasi 4-3-3. Dan persis sama apa yang seperti analisa saya kemarin, ya mereka sama persis, hanya dua cara aja mereka menggunakan untuk menyerang kita. Salah satunya adalah serang balik. Kedua, mereka umpan ke nomor 9 atau striker ke depan, dan ada dua pemain yang di depan itu yang jadi second ball. Oke, slide 3. Ini baru mulai, begitu baru mulai mereka langsung saja bolanya passing ke nomor 9. Dan kita mungkin di sini bisa lihat ya, saya untuk ini sangat memuji strategi dari coach PK. Karena kita bisa lihat ini, lini belakang kita posisinya sekarang di mana? Sangat naik ya, hampir setengah lapangan dari daerah kita. Nah, kan saya sudah bilang bahwa penyerangan mereka long ball ke striker dan cari bola kedua. Nah, kalau lini belakang posisi naik seperti ini, lawan terima bola di sini pun tidak dapat shooting karena jaraknya masih jauh. Jadi selama saya kemarin nonton, line-nya sangat up di atas. Ini strategi yang sangat baik untuk tim-tim yang seringkali melakukan umpan ke depan gawang. Jadi walaupun umpan ke sini, jadi nggak akan berbahaya ketika mereka dapat bola dan kontrol bola sampai mereka balik badan. Slide 4. Dan tidak ada pressing atas ya dari timnas Indonesia, karena situasi kita memang nggak boleh kemasukan gol duluan. Jadi harus fokus bertahan waktu itu. Slide kelima, Yakob kehilangan bola, China langsung melakukan serang balik seperti analisa kita kemarin. Jadi persis begitu mereka ambil bola, caranya sama seperti sebelumnya, passing cepat ke nomor 9. Dan momen bahaya, tapi dengan cerdas Jay, hanya tunggu dia shooting, lalu Jay tutup dan blocking. Jadi nggak ada masalah kemarin. Oke, berikutnya. Ini mungkin bisa dibilang taktik dari Coach PK. Tom, kita gambar di sini. Tom passing ke Ole, setelah itu selalu bebas. Ini caranya dari Coach PK sepertinya. Jadi selalu sama, ada Ole di sini, dia jemput bola, selalu bebas, dan pemain-pemain lain baru penetrasi ke ruang belakang. Jadi lihat reaksinya Egy di sini sangat baik. Jadi udah siap duluan, walaupun bola lewat dia, tetap dia siap langsung terima bola dan langsung passing ke depan. Ini beberapa kali terjadi di pertandingan kemarin, dan ini bisa dibilang taktik yang sangat baik dan taktik yang sudah pernah digunakan juga sama Coach Sintayong langsung.
Oke, slide 10. Nah, Jay pegang bola di tengah. Posisi Ricky sebenarnya dia sangat turun ya. Dan dengan Ricky turun seperti ini, Kelvin Verdong naik. Nah, ini oke, tetapi menurut saya ini Ricky sebenarnya nggak perlu turun. Ricky hanya stay di sini aja dan Ole stay di sini. Jadi dia bisa mengganggu lawan. Maksudnya lini belakang. Jadi dia satu garis di sini aja. Nggak perlu turun seperti ini sebenarnya. Kalau begini, lawan bisa prediksi Ricky Kamboya bergerak kemana aja gitu. Jadi kalau menurut saya sih ini Ricky beberapa kali sering kali begini ya maksudnya. Dia sering kali turun dan minta bola di sini itu sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan dan di sini pun dia terima bola nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jadi strateginya PK selalu passing, setelah itu back pass lagi dan baru passing ke Ricky. Jadi selalu begini. Jadi passing, back pass, baru through pass. Jadi back through kita bilangnya selalu. Jadi di dalam sepak bola ada kata-kata back through itu selalu dilakukan. Itu untuk bobol pertahanan lawan itu lebih baik. Kita ke slide 12. Nah, di sini ada momen sangat baik dari Jakub Sayuri. Jadi Jakub Sayuri itu selalu passing dan bergerak ke dalam. Nah, dengan begini apa yang terjadi? Egypt setelah itu terupas, jadinya sampai terjadi situasi seperti ini. Nah, ini sangat momen yang sangat baik ya. Dan di sini ada masalah satu. Nah, udah bagus di samping, tetapi begitu kita ke samping, Jakub Sayuri cross, ada berapa orang di dalam kotak penalti? Hanya Ricky satu orang aja. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Karena sekarang kita bisa lihat ada lawan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 lawan 1 sekarang. Bagaimana kita bisa cetak gol di sini? Nah, seperti saya bilang kemarin ya. Jadi, harus banyak-banyakin pemain kita di dalam kotak penalti untuk cetak gol saat ada cross dari samping. Jadi, ini memang samping sangat baik. 2 lawan 1, Jakub Sayuri passing ke Egy dan Egy terupas. Dan mau cross tapi cuman Ricky satu orang aja. Ini sangat disayangkan momennya. Padahal kalau banyak orang mungkin kemungkinan besar ya untuk cetak gol. Oke, sama seperti tadi saya bilang, maksudnya di sini center back selalu mundur-mundur aja. Ketika bola umpan ke nomor 9. Nah, ini pun sebenarnya Justin sangat terlambat. Harusnya mengganggu dia dan saat bola yang udah umpan ke nomor 9 harusnya udah duel duluan gitu. Nah, seperti tadi bilang, Jay juga sama. Jay pun mundur aja ketika umpan ke nomor 9. Harusnya duel, yang harusnya turun Justin sama Rido. Atau mungkin Justin yang duel, Jay sama Rido yang harusnya turun seperti ini. Harus melakukan duel agar lawan nggak bisa bebas terima bola, kontrol bola dan akhirnya sampai balik badan mereka menyerang dengan baik. Jadi di sini ada beberapa momen ya di depan kotak penalti mereka selalu nggak ada shooting. Itu yang sangat disayangkan. Nah, seperti saya analisa kemarin, pertahanan China kuat sekali. Ada berapa di sini? 3, 4, 5, 6. Sampai 6 orang. Selalu di dalam kotak penalti ada 6 orang. Ini masalahnya apa? Karena nggak ada ruang belakang lagi. Jadi kita nggak ada untuk penetrasi. Nggak ada ruang lagi untuk penetrasi. Jadi kita yang di luar kotak penalti harus berani shooting. Ya, mungkin bisa aja kena lawan dan masuk gol ya. Jadi nggak perlu kita harus benar-benar akurat, tetapi intinya kita shooting. Setelah shooting, yang penting apa? Ricky di sini, Ole di sini harus cari bola kedua lagi. Nah, bisa aja kena lawan keluar bolanya atau bisa kiper yang tepis dan akhirnya bisa cetak gol gitu. Nah, itu yang harus kita incar sebenarnya. Nah, sama seperti ini ya. Ricky harusnya di tengah sini aja. Nggak perlu turun seperti ini. Nah, ini kan ada dia. Jadi dia yang harusnya minta bola di sini dan baru bisa passing, Ricky bisa penetrasi ke ruang belakang. Nah, sama seperti yang saya bilang ya. Jay mundur terus. Padahal tadi dekat sini ya. Ketika bola dari sini masuk, harusnya duel aja di sini. Ini masih banyak loh. Justin ada di sini. Ada Rido juga di sini. Masih banyak pemain kita gitu. Tapi kenapa Jay terus-terusan mundur aja gitu. Ini yang sebenarnya momen yang sangat disayangkan gitu kemarin. Padahal kita bisa menguasai bolanya lebih banyak dan lebih baik, tetapi dengan Jay tidak duel, jadinya dia bebas pegang bola dan sampai bolanya bisa passing ke nomor 8 lawan ini. Jadi ini sebenarnya sangat
apa ya, momen-momen yang sangat membahayakan. Jadi kita harus antisipasi untuk duel atas, karena duel atas kita tuh ya lumayan baik. Mulai dari Dido, Justin, dan Jay, mereka lumayan unggul maksudnya daripada pemain-pemain lawan kemarin. Nah, ini masalah pertahanan kita juga. Jadi di sini udah ada 5 back kita ya. Dan ada lawan di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti sama aja kita 5 lawan 4. Lebih baik bagaimana harusnya? Pelopesi, Ricky, dan Tom harusnya turun sampai sini. Jadi harus buat 2 lini seperti ini. Nah, ini kan bola di sini. Kenapa nggak turun-turun loh ini? Ini jangan liatin aja. Harusnya turun cepat dan ambil posisi yang baik agar lawan nggak bisa ngapa-ngapain juga di sini. Jadi kita harus menang jumlah di dalam di dekat kotak penalti. Nah, ini memang dengan Ricky yang jatuh ya dan sampai dapat penalti. Oleh cetak gol ini, memang Oleh sepertinya kelihatan sangat baik dalam penalti kick, karena dia lihat dulu lawan divingnya kemana, baru dia tendang. Jadi ambil time-nya sangat baik dan kelihatan dia banyak latihan untuk penalti kick. Akhirnya kita cetak gol, dan dengan gol ini yang kita bisa memenangkan pertandingan kemarin. Dan ini slide 20. Nah, ini memang lagi serang balik ya, serang balik, dan ini ada 3 lawan, dan di sini sangat baiknya itu Egy. Sebenarnya Egy bisa dibilang kemarin tuh menjadi key player. Nah, kenapa? Dia yang banyak bergerak kemarin. Banyak bergerak artinya apa? Memang bukan dia yang cetak gol, tetapi dengan dia bergerak ke sini, lawan kemana ini pasti akan ikut. Jadinya bisa ciptakan ruang di sini untuk pemain kanan ini. Setahu saya kemarin kayaknya Yakob Sayed di sini ya. Jadi dengan dia bergerak ke sini, walaupun dia bukan dia yang dapat bola, tetapi bisa ciptakan ruang di sini. Ini momen yang sangat baik kemarin juga. Jadi beberapa kali memang Egy melakukan penetrasi dengan sangat baik. Nah, ini kemarin memang momen yang sangat disayangkan juga. Ini Dido ambil bola di sini dari lawan dan sampai passing ke Egy. Nah, udah ambil bola sampai bolanya ke Egy, tetapi Egy di sini sendiri terus. Padahal di belakang sini ada siapa aja? Di sini ada Joey Pelopesi dan ada Tom. Di sini ada Ricky juga. Tapi tidak ada yang bantu sama sekali. Akhirnya Egy dribble sendiri sampai kehilangan bola. Karena ya di pressing sama lawan, jadi Egy nggak ada opsi lagi buat passing. Dan menurut saya ini ya bukan salah Egy, tapi pemain-pemain lain atau pemain-pemain gelandang yang tidak bantu sih. Ini sangat disayangkan dan memang ini harus berusaha keras juga. Walaupun capek, ketika kita ambil bola dari lawan, kita harus benar-benar bantu untuk teman agar bisa menyerang dengan baik dan bisa passing dengan baik. Ini bisa dibilang momen yang sangat bahaya. Memang kita lagi menang dengan skor 1-0, tetapi set piece yang harus benar-benar hati-hati. Jadi kalau misalnya tim-tim seperti China kita nanti ketemu lagi ya, harus kita antisipasi untuk set piece bertahan. Nah, ini kenapa? Kita lihat ya di sini. Memang bolanya ke sini, tapi yang bahaya itu bukan yang headingnya. Yang duel heading, walaupun China yang menang nggak masalah sebenarnya. Tapi yang bahaya apa? Bolanya pasti akan sekembul ke sini. Nah, ini siapa yang harusnya man to man atau siapa yang harus duel? Nah, ini yang tidak ada yang bicara. Bisa aja dia masuk ke sini. Misalnya bola udah ke sini, second ball bisa cetak gol. Ini yang momen yang harusnya nggak boleh terjadi lagi di set piece bertahan. Jadi untuk set piece yang paling penting itu ya second ball ya. Nah, itu yang harus kita ingat. Dan kita bisa lihat di sini, ini udah menit ke 59. Lawan sudah mulai capek, kelihatan banget, mulai kendor, fisiknya menurun. Jadi memang China waktu itu juga pas leg pertama kita analisa, fisik pemain China waktu itu kurang baik. Jadi kalau menit ke 60 atau 65 sudah mulai turun fisiknya, jadi nggak bisa lari banyak juga. Nah, lihat, ini kita lagi menyerang,
passing ke tengah sekali, langsung habis semua di sini. Begini ya. Nah, langsung habis. Akhirnya kita bisa menyerang dengan baik, banyak opsi ya di sini. Nah, jadi mungkin aja kita harusnya bisa cetak gol lebih banyak, tetapi ya sangat disayangkan nggak bisa memanfaatkan dengan baik. Slide 24. Nah, di sini juga sama ya. Saat bertahan, mungkin Pelopesi ini kan memang sebagai gelandang bertahan, harusnya turun lebih cepat. Nah, bola sudah di sini, tapi dia masih jogging aja di sini. Dan ketika bola udah mau crossing, dia kaget, dia waktu itu jadi sprint. Mungkin bisa lihat di momen ini, dia Pelopes ini mungkin dia pikir nggak akan kenapa-napa, tetapi ketika bola udah di sini, cross, dia baru mulai lari. Kalau misalnya, coba kita hapus dulu. Misalnya, bola bisa aja ke sini. Ini siapa yang tanggung jawab coba? Harusnya gelandang bertahan. Ini bisa aja kemasukan gol. Tetapi untungnya aja penyerangan China atau mungkin bisa dibilang cross dari China itu kurang baik, jadi ketepis dari pemain kita. Nah, ini momen yang sangat baik juga. Memang Kelvin Verdong ini kan memang sebagai yang bertahan, tetapi dia tetap membantu menyerang dengan baik untuk timnas Indonesia. Dia dari sini setelah passing lari penetrasi sampai ke ruang belakang sini. Ini benar-benar bisa dipuji dengan baik karena menit ke 80 tetapi tetap aja dia setelah passing dan dia passing ke sini sampai bisa dapat bola di sini gitu. Ini tidak semua pemain bisa melakukan penetrasi dari lini belakang kita sampai ke lini belakang lawan gitu. Nah, sampai sini analisa dari saya. Memang banyak kekurangan, tetapi memang karena nggak ada waktu banyak juga dan begitu pindah ke Jepang harus fokus untuk recovery. Jadi mungkin ini menjadi PR bagi Coach PK, bagaimana akan membuat taktik yang lebih baik untuk melawan Jepang nanti. Langsung aja prediksi line up melawan Jepang seperti apa. Kalau menurut saya pastinya akan sama persis formasinya 3-4-3. Nah, mulai dari kiper mungkin aja balik lagi Paes harusnya, menurut saya begitu. Karena kemarin saya nonton ada beberapa momen yang membuat kita tuh sedikit kaget. Ada 2 momen sih di awal ya. Di awal itu Emil passingnya salah, akhirnya sampai ke lawan. Itu benar-benar bahaya banget. Dan kalau memang lawan yang bagus mungkin aja bisa kemasukan gol, tapi ya untung aja karena lawan China kemarin jadi oke, nggak apa-apa. Jadi kemungkinan besar kakinya lebih baik, yang main kaki lebih baik itu ya Paes. Jadi kemungkinan besar Paes yang main. Di sini J tetap yang sama ya. Di sini mungkin Mace, tapi menurut saya tetap itu sih kayaknya. Dan di sini Justin. Nah, pertahanan sebenarnya susah sekali buat diganti karena dengan sekali berubah susah dapat lagi chemistry, atau mungkin aja bisa memperkuat chemistry yang udah ada jadi lebih baik lagi. Itu yang mungkin bisa dikejar oleh pelatih sekarang harusnya. Enggak, maksudnya kalau menurut saya seperti itu. Dan di kirinya seperti biasa, ini pun ya bisa dibilang bertahan, bukan gelandang. Jadi Kelvin Verdong, dan di sini sama Pelopes dan Tom. Jadi Pelopes pasti akan lebih bertahan lagi dan Tom yang lebih akan banyak menyerang. Dan selama ini memang pertandingan seperti itu. Jadi Joey Pelopes ini selalu yang bantu bertahan, dan saat menyerang pun dia yang selalu minta bola. Ketika kita menyerang selalu sama si Joey Pelopes yang membantu
menyerang. Jadi mulai dari Joey Pelopesi duluan selalu passing ke sini, selalu gitu. Dan di kanan kemungkinan besar menurut saya Kevin Dix yang akan bermain. Mungkin boleh dicoba. Kevin Dix sebenarnya pemainnya sangat baik di liga, tetapi sepertinya belum dapat chemistry yang baik sama pemain-pemain timnas sekarang. Jadi kemarin di babak kedua kehilangan peluang yang sangat baik, tapi ya nggak apa-apa lah. Maksudnya kita udah pastikan Indonesia lolos, jadi saat lawan Jepang harus lebih maksimal lagi. Kevin Dix menurut saya akan coba Beckham karena dia kemarin menurut saya lumayan baik, tetapi ada satu hal yang saya khawatirkan. Beckham ini memang banyak pengalaman di ajang internasional, tapi bukan yang senior. Nah itu yang sebenarnya dikhawatirkan, dan fisiknya pun masih kecil. Jadi nggak tahu melawan Jepang apakah dia bisa atau apakah dia sanggup. Itu yang mungkin menjadi POV juga kayaknya. Jadi kemungkinan besar mungkin Beckham yang akan main, dan sama di sini oleh karena di sini mungkin Lili Pali yang akan dimainin. Lino udah bisa main, Lino. Nah, Arsenal bisa main ya? Udah. Tapi tetap aja kayaknya Lili Pali sih kayaknya mau dicoba. Karena Lili Pali kan kemarin masuk babak kedua dan nggak terlalu kelihatan. Mungkin coach Patrick akan berikan kepercayaan dan kesempatan lagi kepada Lili Pali. Udah mau habis ya? Udah mau habis kemarin. Udah mau habis enggak, hampir 50 menit dia main kayaknya. Tapi nggak ada apa-apa. Biasa aja ya. Mungkin karena bisa aja lagi menang juga dan lagi mau fokus bertahan juga, dan terakhir kan menit akhir dan kita menangkan ya bisa ya dapat 3 poin. Jadi mungkin nggak fokus ke menyerang, tetapi sebagai striker atau sebagai penyerang depan itu harusnya menunjukkan dirinya itu sebagai penyerang yang baik. Bagaimana caranya? Ya dengan menunjukkan skillnya dia di depan gawang, harusnya gawang lawan ya. Nah itu yang sangat disayangkan, tetapi sepertinya di Lili Pali akan dicoba dimainkan. Tetapi sebenarnya MVP kemarin yang paling baik lawan Cina kemarin itu ya Egy. Kalau saya lihat Egy yang sangat baik performanya, ya mungkin karena performa di Liga 1 Egy itu memang terbaik juga. Mulai dari lari, fisik, penetrasi, mencari ruang belakang, sampai ya mungkin syuting sih agak sayang, tapi ada 2 momen yang sangat disayangkan dari Egy. Mungkin dari Egy pun harus bisa belajar kecepatan pertandingan Liga 1 sama kecepatan pertandingan ajang internasional itu sangat berbeda. Jadi harusnya Egy tahu, tetapi karena performa yang terbiasa itu kan memang di Liga 1. Jadi mungkin karena udah coba kemarin lawan Cina bagaimana dan lawan Jepang bagaimana pasti akan tahu juga, tetapi pastinya akan berbeda. Lawan Jepang akan bakal lebih cepat, jadi harus antisipasi dan kita harus sadar dan harus fokus untuk shooting di depan gawang. Nah itu kalau itu sih pesan dari saya untuk Egy. Sebenarnya Egy shootingnya juga sebenarnya sangat baik, saat latihan kita bisa lihat. Nah itu dari saya prediksinya untuk line up lawan Jepang nanti. Oke, nanti kita bertemu lagi di sepak up berikutnya setelah pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Jepang. Semoga Indonesia bisa membawa hasil yang baik. Terima kasih sudah menonton sepak up. Sepak up, bola kok diomongin. Bye.